Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Nusantara. Oke Mas Bro, kali ini aku lagi ada di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat ini pukul 6.30, kondisi jalanan sudah sangat ramai. Banyak sekali aktivitas warga yang mondar-mandir, mungkin sedang mengantar anak sekolah, mau bersekolah, mau bekerja, atau mungkin sedang berdagang. Seperti kalian lihat di sebelah kiri ada orang jualan buah-buahannya. Buah-buahannya itu sangat menarik banget. Udah ramai banget ya jam segini. Padahal ini baru 6.30 pagi. Kondisi jalanannya sudah sangat ramai. Nah, bisa kalian lihat jalanan di Johar Baru ini sudah sangat padat. Banyak sekali ibu-ibu yang mengantar anaknya sekolah, atau mungkin orang yang mau berangkat kerja. Kawasan Johar Baru ini memang kawasan yang sangat padat, penduduknya banyak, tempat kos-kosan juga banyak, kontrakan banyak. Pokoknya daerah Johar Baru ini sepertinya daerah yang prospek ekonominya itu perputarannya cukup lumayan, karena ya itu tadi, antara supply and demandnya itu jalan, pedagangnya banyak, pembelinya juga banyak, jadi perputaran ekonominya itu lancar banget di sini. Di sebelah kiriku itu ada Indomaret, tapi masih tutup, mungkin buka jam 10, karena Indomaret itu memang tutupnya malam, mungkin sekitar jam 11 atau jam 12. Tetapi ada juga sih Indomaret yang bukanya itu 24 jam. Kira-kira kalau Indomaret itu buka 24 jam, secara biaya operasionalnya itu nutup nggak ya? Karena listrik yang digunakan juga besar. Terus pembelinya kalau malam itu kan juga berkurang. Tapi ya nggak tahu lah, namanya juga bisnis. Hanya mereka yang mampu menghitung biaya dan keuntungan atau kerugian. Nah, di trotoar kawasan Johar Baru ini kalau malam, nah itu mulai sekitar pukul 5 sore ya, itu mulai banyak sekali pedagang, karena memang aturan yang diizinkan di beberapa di kota Jakarta ini memang masyarakat itu diizinkan berdagang sekitar mulai pukul 5 sore. Kalau sebelum jam 5 sore itu nggak boleh. Ya alasannya mungkin kalau dibebaskan masyarakat dagang tanpa diatur waktunya, ini berpotensi mungkin kemacetan. Makanya perintah setempat itu membuat aturan, bolehlah kalian dagang, tetapi ada aturan jam dagangnya. Sebenarnya nggak di Indonesia saja sih, aku lihat juga di blok-blok TKI yang ada di Jepang sana itu juga sama sih. Kalau pedagang kaki lima di sana itu memang dikasih tempat khusus, jamnya juga khusus. Bedanya kalau di Jepang itu nggak semua orang bisa berdagang, makanya itu yang bikin di Jepang itu pedagang kaki limanya itu nggak banyak, sedikit, karena memang wajib punya izin. Kalau berdagang di Jepang sana itu harus punya, kalau perusahaan itu namanya SIUP, surat izin usaha. Kalau di Indonesia kayaknya belum termanage dengan baik, atau penataan terkait
pedagang kaki lima ini belum baik ya, atau mungkin memang tidak dikelola dengan benar sih ya. Jadi siapa aja itu boleh berdagang kalau di Indonesia, asal punya modal, punya kemauan, ya bolehlah mereka berdagang. Nah ini toko-toko masih pada tutup karena masih pagi, mungkin belum bangun atau sedang mempersiapkan dagangannya. Ini jalanan kalau lurus terus tembus Kampung Rawa. Nanti aku coba deh lewati Kampung Rawa, bagaimana aktivitas di kawasan itu, apakah juga padat, ramai, atau macet. Tapi sepertinya aku pengen belok kanan dulu, pengen lurus ke sana itu nanti tembusnya kemana. Kita nyebrang dulu. Nah di sebelah kiriku itu kantor Kecamatan Johar Baru. Kalau kantor kelurahannya bukan jadi satu sama kantor kecamatan. Jadi kalau kantor kelurahan Johar Baru itu belok, di depan itu belok kanan. Nggak jauh dari situ ada di sebelah kiri itu kantor kelurahan Johar Baru. Di sebelah kanan ini ada sekolahan Muhammadiyah ya, MTS. Ada masjidnya juga, gede juga masjidnya. Ini pintu masuk masjidnya dari, pintu masjidnya dari sini masuk. Kalau zaman sekarang ini rata-rata rumah-rumah di pinggir jalan ini sudah mepet jalanan ya, nggak ada halaman, apalagi ini ya buat tanaman kayak di Jawa gitu, nggak ada ya, semua udah full di beton. Ya mungkin karena ini apa, ya mungkin keterbatasan lahan, jadinya tidak ada halaman yang tersisa, semua langsung di beton. Di kawasan ini ya bersih ya, nggak kotor, rapi ya. Ini kalau lurus kemana ya, tapi aku ke kiri aja deh. Next kapan-kapan aku coba ambil video jalan yang lurus tadi, tapi kali ini aku pengen lurus ini, kira-kira tembusnya kemana. Pagi-pagi udah nasi uduk atau bubur, makanan yang paling favorit
pagi hari juga gugur. Tuh, udah ngantri. Jadi di sebelah kiri ini masjid gede banget. Ini masjid yang mewah banget. Padahal dia ada di ini ya, di kawasan pemukiman padat. Ini masjid Jami Al Mubarak itu. Oke, di depan itu ada persimpangan. Aku ambil ini aja kali. Si Empus lagi nunggu makanan. Wah, jalanannya bersih, mantap nih. Sebelah kiriku itu ada TK Pelangi. Itu sekolah TK tapi bagus, bersih. Kayaknya kalau pagi itu malahan didominasi pengendara motor itu perempuan ya, itu ibu-ibu ya. Ya memang rata-rata kalau pagi itu kan ibu-ibu pada nganter anak sekolah. Karena bapak-bapaknya itu kan pada kerja, makanya ibu-ibunya yang menggantikan posisi mengantar anaknya untuk sekolah. Nah itu gunanya kalau wanita bisa bawa motor ya, jadi tidak semua beban rumah tangga itu diserahkan ke suaminya.
Tuh bedanya di Indonesia dan di Jepang. Bisa kalian lihat kalau di Indonesia itu selalu ada orang yang masyarakat itu ngobrol di pinggir jalan gitu. Kalau di Jepang mana ada yang duduk-duduk di luar rumah ngobrol kayak gitu. Makanya kalau kita lihat vlog-vlog TKI di Jepang sana itu kayak ngelihat perkampungan mati. Nah, suasana kayak gini nih yang sangat dirindukan untuk TKI yang berada di luar negeri sana, karena suasananya jauh banget dengan di Indonesia. Ya, Indonesia ini memang negara yang sangat menyenangkan ya, dengan segala kekurangannya, tetapi kalau untuk urusan kehidupan lebih baik di Indonesia. Yang penting kita jangan membandingkan dari sisi teknologi, dari sisi penataan kota. Jangan dibandingkan, kalau dibandingkan ya belum apple to apple. Karena budaya kita itu kan memang juga berbeda dengan budaya di Jepang. Jadi karakteristik masyarakat itu ditentukan dengan budayanya. Di atas itu kabel apa aja yang masih semrawut kayak gitu. Kayaknya itu kabel-kabel telepon yang sudah nggak dipakai atau gimana ya. Di sebelah kiriku itu juga sebuah masjid. Odong-odong. Panjang juga nih odong-odong ya. Odong-odong ditarik motor Supra. Berarti motor Supra itu kekuatan daya angkutnya itu gede juga ya. Bayangin odong-odong itu kan bisa diisi sekitar 20 orang. 20 orang tetapi cukup atau mampu ditarik sama motor sejenis Supra kayak gini. Itu sepertinya overload dengan spesifikasi beban yang distandarkan sama motor itu. Ya, ini masih di kawasan Kampung Rawa ya.
Di sini aktivitas dagang, aktivitas bisnis sudah mulai menggeliat. Tetapi sebagian toko-toko memang masih tutup. Nah, di daerah kawasan ini kalau pas bulan Ramadan itu ramai banget, karena jumlah pedagang kaki limanya itu bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ya maklum lah, namanya juga bulan Ramadan ya. Nasi Padang Surya Minang, bikin ngiler kalau urusan nasi Padang ya. Pasti ngiler, awalnya pengen makan mulu. Tetapi kalau sama dokter, kalau kita berobat ada keluhan-keluhan apa, jangan makan santan dulu ya Bu, Pak. Yang enak-enak biasanya malah dilarang. Nah, ini jembatan Kampung Rawa, coba kita lihat dulu kondisinya. Nah, kondisinya kayak begini, ini airnya nggak mengalir ya. Nah, di sebelah bantaran kali ini masih banyak bangunan-bangunan yang kurang ini ya, kurang tertata ya. Kalinya udah bagus nih, udah rapi, cuma airnya kayaknya nggak ngalir ya. Tetapi kalau pas musim penghujan biasanya kali ini meluap. Ini kenapa airnya putih ya, putih susu. Beda sama air di Bogor ya. Kalau air di Bogor kalinya tuh bening, kalau di Jakarta ya kayak gitu kali ya, warnanya putih susu. Nggak tahu tuh ikan pada pusing kayak itu. Tapi kalau ikan sapu-sapu itu hidup, kuat juga. Nah, ini ya, ketahanan fisik ikan sapu-sapu itu bisa diacungi jempol ya, bisa hidup di kondisi alam kayak apapun. Itu kalau ikan lohan kayaknya sudah kelenger itu. Oke, sekarang kita susuri jalan ke kiri ini, kondisi aktivitas masyarakat bagaimana nih, apakah juga sudah mulai menggeliat roda ekonominya. Weh, tamannya coy, keren banget nih. Seneng aku lihatnya kalau jalanan itu di sisi kanan atau sisi kiri itu ada tanaman, nggak garing banget ya.
berarti kalau ke kiri tadi itu ke SMKN 31. Di sini masih ada WC umum. Di sebelah kananku ini ada lagi masjid atau musola. Next aku pengen masuk gang-gang di area sini ya. Ya, di depanku itu lagi ada aktivitas masyarakat sedang membuang sampah. Akan segera diangkut oleh petugas kebersihan. Ini kenapa itu kenapa jembatan di beton ya? Di sebelah kiriku itu ada budidaya tanaman. Ini kenapa dipagarin tinggi? Atau mungkin biar enggak anak-anak biar nggak main di taman itu kali ya, karena kalau nggak dipagarin bisa rusak kali ya tanamannya ya. Tapi kalau tanaman dipagari itu jadi keindahannya itu kurang bisa dinikmati ya. Ini kira-kira kawasan taman di pinggir jalan ini dikelola oleh pemerintah daerah atau warga ya? Aku nggak tahu sih. Di sebelah kiriku itu toilet umum ya. Jadi kalau di kawasan daerah
Kampung Rawa ini memang masih ada toilet umum. Aku nggak tahu sih siapa yang menggunakan, padahal di Indonesia itu kan biasanya setiap rumah itu kan punya toilet ya, tetapi di kawasan ini ada beberapa titik yang memang menyediakan toilet umum. Ya oke Sobat Nusantara, Mas Bro semua, terima kasih yang telah mengikuti jalan-jalan pagi ini. Semoga video ini menginspirasi dan menghibur. Terima kasih yang sudah mengklik video ini, terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberi keberkahan, diberikan kemudahan, sehingga hidup kita selalu dalam keadaan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.